Hari ini, tepat 268 tahun silam, terjadi sebuah peristiwa besar yang mengubah perjalanan sejarah Jawa. Peristiwa yang dikenal sebagai Perjanjian Giyanti telah mengakhiri kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Sebuah strategi pemecah belah Belanda yang kemudian melahirkan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Sebelum dilanjutkan, subscribe, like, komen, dan share, serta dentingkan lonceng agar kanal ini bisa terus mengunjungi dengan informasi menarik lainnya. Tiga tokoh penting bertemu di Dukuh Kerten, Desa Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 Februari 1755. Pihak VOC sebagai pemrakarsa diwakili Nicholas Harting dan Kerajaan Mataram diwakili dua pihak yang bertikai, Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi. Padahal pertikaian internal ini sejatinya melibatkan tiga tokoh bersaudara, yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said. Namun dalam perjanjian ini, Belanda sengaja mengadu domba dan memisah kekuatan Pangeran Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Pakubuwono III adalah putra Pangeran Proboswiyoso yang bergelar Pakubuwono II. Pangeran Proboswiyoso dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak beradik, sama-sama putra dari Amangkurat IV, penguasa Mataram periode 1719 hingga 1726. Sedang Raden Mas Said adalah putra Aryo Mangkunegoro, merupakan cucu Amangkurat IV. Aryo Mangkunegoro adalah sulung Amangkurat IV yang sejatinya berhak menjadi raja, namun dibuang kompeni ke Sri Lanka karena sering melawan Belanda. Singkat cerita, Perjanjian Giyanti telah membagi Kerajaan Mataram Islam yang kemudian disebut juga Palian Nagari menjadi dua, Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Susuhunan Pakubuwono III dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Berdasar Perjanjian Giyanti, kawasan milik Mataram di sebelah timur Sungai Opak dikuasai Susuhunan Pakubuwono III dengan kedudukan tetap di Keraton Kasunanan Surakarta. Meski kini masih menyisakan konflik internal, masyarakat masih bisa melihat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat lewat museum keraton yang masih menyimpan sisa peninggalan kejayaan masa silam. Sementara di sebelah barat Sungai Opak menjadi wilayah Pangeran Mangkubumi yang ketika itu masih berwujud hutan belantara, sehingga Pangeran Mangkubumi beserta keluarga dan pengikutnya kemudian mesanggrah di Ambar Ketawang Gamping, sekaligus semedi untuk mendapatkan wangsit mengenai keraton yang hendak dibangun. Baru kemudian menentukan keraton di selatan Alas Beringan. Mengenai pesanggrahan Ambar Ketawang bisa dilihat dalam link dalam deskripsi. Meski Palian Nagari sudah dilaksanakan sejak 1755, namun batas keraton masih belum ditetapkan. Kini batas keraton di bagian Surakarta ada di Desa Burian, Kecamatan Cawas, Klaten, Jawa Tengah, dan bagian Ngayogyakarta ada di Kelurahan Sambirjo, Kepanewonan Ngawen, Gunung Kidul, DIY. Itu pun baru diresmikan beberapa tahun kemudian dan dengan campur tangan Belanda. Untuk Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, warga masih bisa menikmati keindahan arsitektural, benda-benda peninggalan dan pusaka, serta yang lain yang tersimpan rapi. Meski dijadikan tempat tinggal Sri Sultan Hamengkubuwono X dan keluarga, namun bagian lain Keraton Ngayogyakarta terbuka untuk wisata. Masih di kawasan keraton, kini di Kampung Panembahan, warga bisa melihat masjid pertama yang dibangun Sultan Hamengkubuwono I. Linknya ada di deskripsi.